Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Porsamini selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, serta teman-teman yang hadir di ruang Zoom yang berbahagia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dengan NIM 21040254063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya mengambil judul pemanfaatan media sosial sebagai prasarana pembelajaran di kalangan remaja Kelurahan Ketintang, Surabaya dalam meningkatkan minat belajar. Di sini juga ada bab 1 pendahuluan yang dimana pada latar belakang juga di sini saya memasukkan 3 pokok latar belakang. Yang pertama, 1 media sosial. Sangat banyak digunakan sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan sebuah minat. Minat belajar ini juga dapat menumbuhkan semangat pada diri anak. Minat belajar juga dapat memberikan sebuah keterkaitan pada suatu hak ataupun aktivitas tanpa adanya suruhan orang lain. Yang kedua, tentang minat belajar juga merupakan salah satu peran penting dalam menentukan prestasi belajar, yang dimana akan mendorong untuk belajar. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai prasarana pembelajaran juga dapat menunjang sebuah teori klasik, yang dimana pada teori ini juga mengatakan bahwa proses belajar sosial berfokus pada bagaimana seseorang individu belajar yang menjadikan orang lain sebagai subjek belajarnya. Salah satu penggunaan media sosial sekarang adalah seorang pelajar maupun anak-anak dengan mudahnya berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh tanpa harus bertatap muka maupun bertemu. Banyak sekali cara menggunakan media sosial tanpa adanya bertemu. Media sosial juga sering kerap dapat dijumpai di sekeliling kita. Di sini juga ada rumusan masalah, yang dimana 1. Bagaimana strategi untuk meningkatkan sebuah minat belajar di kalangan remaja dengan menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, bagaimana manfaat yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian juga ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari tahu tentang minat belajar dengan menggunakan media sosial sebagai prasarana media pembelajaran pada kalangan remaja di Kelurahan Ketintang, Surabaya. Kemudian juga ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui minat belajar dalam pemanfaatan media sosial di Kelurahan Ketintang, Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat belajar dalam proses pembelajaran dalam pemanfaatan media sosial sebagai prasarana pembelajaran. Di sini juga ada manfaat praktis, yang dimana penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh kalangan remaja maupun sebuah kalangan untuk senantiasa meningkatkan sebuah minat belajar dalam pemanfaatan media sosial sebagai prasarana pembelajaran. Kemudian ada juga manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadikan sebuah dasar untuk penelitian berikutnya dan juga menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenisnya. Di sini juga pada bab 2 ada kajian pustaka. Yang A, media sosial. Menurut Fundix 2013, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Media sosial sebagai prasarana pembelajaran.
Media sosial sebagai media pembelajaran bisa digunakan dengan tidak harus bertatap muka di tempat yang sama. Artinya, dapat dilakukan secara virtual. Media sosial juga memberikan sebuah kesempatan kepada siapapun untuk terlibat di dalamnya. Bagi sebagian masyarakat, manfaatkan media sosial untuk kegiatan berbagi informasi. Penggunaan media sosial juga memudahkan dalam proses pembelajaran. Lewat sosial media juga secara aktif bisa lebih kreatif dan juga mandiri, sehingga kualitas belajar pun semakin meningkat baik. Yang C, potensi media sosial dalam pembelajaran. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk refleksi maupun sarana yang dimana dapat memperoleh umpan baik dari mitra bestari. Kemudian yang terakhir, media sosial terhadap minat belajar. Menurut Devater, dalammu tadi mengungkapkan bahwa minat belajar merupakan cara yang konsisten yang dilakukan seorang siswa. Di sini juga ada kerangka berpikir, yang dimana pada kerangka berpikir itu terdiri dari pemanfaatan media sosial, kemudian ada prasarana pembelajaran, dan yang terakhir ada minat belajar. Pada bab 3, yang dimana ada metode penelitian ini, di sini pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sebuah desain studi kasus menurut Yin 2018, yaitu studi kasus adalah suatu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Lokasi penelitian ini yaitu terdapat di Kelurahan Ketintang, Surabaya. Sedangkan pada subjek penelitian ini yaitu remaja Ketintang Surabaya atau anak-anak yang dimana berjenis kelamin laki-laki serta perempuan. Oleh karena itu, subjek yang akan ditentukan langsung oleh peneliti berkaitan dengan sebuah masalah atau tujuan penyusun. Kemudian juga ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu remaja Ketintang Surabaya atau anak-anak yang dimana berjenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, subjek yang diteliti akan ditentukan langsung oleh peneliti berkaitan dengan sebuah masalah atau tujuan penyusun. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari 3, yaitu observasi, yang dimana observasi itu suatu aktivitas pengamatan dalam mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu juga, observasi dapat termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti. Yang kedua, ada wawancara, yang dimana wawancara ini dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Dan yang terakhir ada dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data, informasi dalam bentuk buku, arsipan, tulisan, angka, maupun gambar, yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini, penelitian akan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan sebuah permasalahan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini juga, peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau sebuah catatan yang penting berkaitan dengan peneliti seperti dokumen-dokumen. Di sini juga terdapat teknik analisis data. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat pengumpulan data yang berlangsung dan juga setelah selesai pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, yang dimana proses pemilihan, pemustaan perhatian, dan penyederhanaan, serta transportasi data yang muncul dari sebuah catatan tertulis di lapangan. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data ini bisa berbentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami tanpa adanya penyajian yang tepat. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan, yang dimana adalah usaha untuk mencari tahu atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola penjelasan alur sebab
pejabat atau profesi data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui sebuah wawancara. Selanjutnya, untuk dapat memudahkan pembahasan peneliti, peneliti membuat sebuah penyajian data yang sesuai dengan data yang dikumpulkan. Setelah data analisis, kemudian peneliti dapat membuat sebuah kesimpulan dari analisis data. Di sini juga terdapat daftar pustaka dari beberapa jurnal yang saya ambil. Terima kasih, saya serahkan kepada review. Baik, terima kasih. Di sini menurut saya sudah bagus ya materi yang diberikan. Sini saya cuma mau mengasih tambahan dari PPT-nya Mbak Anissa ya. Saran buat saya penggunaan media pembelajaran kan dalam proses kegiatan belajar itu kan memerlukan persiapan yang cukup matang, baik alat, bahan yang akan digunakan, maupun persiapan dari guru itu sendiri. Nah, dalam media pembelajaran kan guru juga hendaknya mengemas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar peserta didik tersebut tidak merasa jenuh atau bosan saat proses kegiatan belajar berlangsung. Media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang akan disampaikan sehingga merangsang dan meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal. Itu saja tambahan dari saya untuk PPT-nya Mbak Anissa. Saya kembalikan pada preview kedua, Mbak Tias. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tri Indah Tias dengan NIM ke1040254060 akan mereview proposal dari Mbak Anissa. Mbak Anissa mohon ditampilkan PPT-nya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Next. Nah, ini di latar belakang review dari saya, apa masalah yang dijadikan untuk diteliti. Jadi masalah yang akan Mbak teliti itu apa di sini. Nah, terus next. Next. Sudah baik, ini next. Nah, untuk bab 2 kajian pustaka ini, saran dari saya, Mbak Anissa memberi pendekatan teori. Misalnya ini pembelajaran. Nah, teori pembelajarannya siapa yang digunakan untuk menjadi kajian pustaka pada proposal ini. Next. Next. Nah, untuk metode penelitian ini, lokasi penelitian ini alasannya apa? Alasan Mbak Anissa memilih lokasi penelitian tersebut, ada apa di lokasi tersebut sehingga Mbak Anissa memilih untuk meneliti lokasi tersebut. Dan untuk subjek ini remaja umur berapa sampai berapa? Next. Nah, untuk teknik analisis datanya ini menggunakan tekniknya siapa? Nah, ini kan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, itu menggunakan punyanya siapa? Next.
Baik, sekian dari review dari saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Baik, terima kasih terhadap review 1 dan 2. Terima kasih banyak atas saran dan serta komentar terhadap proposal yang saya ingin teliti. Makasih untuk saran yang dimana dapat membangun proposal ini. Terima kasih banyak terhadap Tri Indah serta Laili. Sekian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.